Hai, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita geser ke Bali. Nah, ada cerita apa di Pulau Bali ini? Coba tebak, mitos hantu apa yang terkenal dari Pulau Dewata ini? Ya, pasti kalian akan menjawab leak. Leak itu sendiri ceritanya adalah jelmaan manusia yang menguasai sebuah ilmu sihir atau ilmu hitam yang bernama Aji Pengeleakan. Pengamal ilmu ini dapat mengubah wujud mereka menjadi berbagai bentuk yang menyeramkan, seperti menjadi sosok randa atau ratu dari para leak, badek, tempat mayat atau tulang manusia saat ngaben, page, keranda dari bambu, kadang beserta petinya, bahkan berbentuk binatang dan lain-lain. Nah, episode kali ini kita coba bahasin hantu leak. Selamat menyimak. Ceritanya, ilmu leak digunakan untuk membentengi tubuh atau untuk menyerang musuh-musuh pada zaman dahulu. Konon, orang-orang yang menguasai ilmu leak juga menguasai ilmu-ilmu santet, pengasih, penunduk, pembungkam, sirep, ilmu pelet, ilmu cedik atau racun, sehingga ilmu leak ini menjadi sebuah ancaman yang mengerikan di masyarakat. Leak hanya bisa dilihat di hari sandikala atau menjelang maghrib sampai malam hari oleh orang-orang yang memiliki kepekaan mata batin ataupun para ahli supranatural. Sedangkan siang hari, orang-orang yang memiliki ilmu leak tetap beraktivitas seperti biasa, karena bagaimanapun juga mereka adalah manusia biasa yang mempelajari dan mengamalkan sebuah ilmu. Banyak cerita bahwa leak berkepala manusia dengan organ-organ yang masih menggantung di kepala tersebut. Leak dapat terbang untuk mencari wanita hamil yang kemudian menghisap darah bayi yang masih di kandungan. Dalam mitosnya di masyarakat, leak berkembang sebagai sihir jahat. Leak hanya bisa dilihat pada malam hari oleh para dukun pemburu leak. Pada siang hari, mereka akan terlihat seperti manusia biasa. Ketika menjelang malam, ia akan berada di sekitar kuburan untuk mencari organ-organ dalam tubuh manusia yang bisa digunakannya untuk membuat ramuan sihir. Namun leak juga bisa mengincar organ manusia yang masih hidup. Ramuan sihir dari organ-organ yang dikumpulkan leak dapat mengubah bentuknya menjadi sosok hewan yang ganas, atau di tingkatan atas bisa menjadi randa, yaitu ratu para leak. Namun juga ada cerita bahwa leak dapat berupa kepala manusia dengan organ-organ yang masih menggantung di kepalanya. Leak tidak hanya mengincar organ tubuh, tetapi juga senang menghisap darah bayi di dalam kandungan. Dan biasanya mereka akan terbang untuk mencari perempuan hamil. Ada 3 leak yang terkenal, 2 diantaranya perempuan dan 1 laki-laki. Menurut kepercayaan lainnya dari orang Bali, leak adalah manusia biasa yang mempraktekkan sihir dan membutuhkan darah embrio agar dapat hidup. Padahal bentuk sesungguhnya dari leak adalah orang yang memiliki lidah panjang dan gigi tajam. Sejumlah orang beranggapan sihir leak hanya berfungsi di Bali, sehingga leak hanya ditemukan di Bali. Ada seseorang menusuk leher leak dari bawah ke arah kepala. Pada saat kepalanya terpisah dari tubuhnya, maka leak tidak dapat bersatu kembali dengan tubuhnya. Jika kepala tersebut terpisah pada jangka waktu tertentu, maka leak akan mati. Menurut kepercayaan masyarakat Bali, ilmu leak ini dikenal juga sebagai ilmu pengiwa atau ilmu kiri, salah satu metode meditasi tantra khas Bali yang sering disalahartikan sebagai ilmu hitam atau aji wegi. Ilmu leak di Bali seringkali dikaitkan dengan cerita calon arang. Mungkin teman-teman yang belum tahu cerita calon arang bisa cari-cari informasi sendiri. Terlalu panjang kalau diceritakan di sini. Masyarakat Bali meyakini kalau kata leak berasal dari kata lina aksara yang berarti hilangnya aksara, kemudian 5 aksara atau panca aksara. Dengan demikian, ilmu leak sejatinya adalah ilmu aksara
yang mana aksara merupakan salah satu komponen penting dalam Tantra. Ilmu leak merupakan upaya memperoleh pengalaman dalam melampaui diri melalui meditasi. Makna sesungguhnya dari leak adalah menempatkan aksara suci ke dalam tubuh manusia. Menurut sifat penggunaannya, ilmu leak dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu satwika atau baik, rajasika, ego dan keakuan, dan tamasika, emosi buruk, sehingga leak sebagai ilmu yang netral. Dengan demikian, di satu sisi, leak di Bali juga tergeser menjadi perilaku jahat yang bergantung dari tujuan para penganut ajaran kiri ini. Menengok artikel di detik.com, ilmu leak ada tingkatannya, yaitu ilmu leak tingkat bawah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Dalam tingkat rendah, leak berwujud binatang. Di tingkat menengah menjadi burung garuda dan bentuk lainnya. Di tingkat tinggi, leak dapat mengubah wujud seseorang menjadi Nyai Randa. Ilmu tingkat tinggi leak juga mampu mengubah orang menjadi bade atau page. Namun, dalam lontar pengeleakan sendiri, jenis dan tingkatan ini tidak ditemukan. Bisa dikatakan, kepercayaan masyarakat terkait tingkatan ilmu leak dan jenisnya ini tidak lebih merupakan legenda yang dipopulerkan cerita masyarakat seperti calon arang. Dalam jenis-jenis ilmu pengiwa, kalau ilmu bersangkutan merupakan ilmu utama, sehingga tidak terdapat tingkatan-tingkatan dari ilmu leak tersebut. Nah, mungkin sekian dulu untuk cerita kali ini. Daripada semakin bingung jika mengupas terlalu dalam leak ini, karena memang banyaknya versi cerita hingga banyaknya pengamalan ilmu leak yang sebenarnya. Nah, mungkin sekian dulu untuk kesempatan kali ini. Tinggalkan urat-uratan di kolom komentar, kita diskusikan di sana. Terima kasih yang setia menonton hingga akhir. Terus dukung channel kami agar semakin berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.